Oke, saya ulang. Jadi di sesi 4 ini, kita akan belajar psikologi dan sistem komunikasi massa. Pengantarnya begini. Tadi teman-teman sudah belajar tentang psikologi komunikasi intrapersonal, bagaimana kalian berkomunikasi dengan diri sendiri. Kemudian belajar tentang komunikasi interpersonal, berkomunikasi dengan orang lain tapi skupnya kecil dan intens. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komunikasi massa terkait dengan komunikasi dengan banyak orang. Dan disinilah ada kemampuan-kemampuan yang mungkin bisa kalian mulai kembangin, seperti public speaking, kemampuan persuasif, kemampuan presentasi, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Di dalam sesi 4 ini, rekan-rekan harapannya mampu untuk menjelaskan contoh konkret, pola-polanya, komunikasi perubahan perilaku yang terjadi berdasarkan sistem komunikasi massa ini. Jadi topik-topiknya kita ya ini ya, konsep sistem komunikasi massa, polanya apa, dan identifikasi perubahan perilaku. Kita akan fokus pada memang perilakunya. Oke, kita akan mulai. Ini sudah ya. Jadi sebagai pengingat, secara garis besar intrapersonal itu apa? Saya pengen tanya ke Velita. Kemampuan intrapersonal itu secara sederhana komunikasi yang seperti apa, Velita? Halo, Velita. Mana ini? Velita. Oh, no. Oke. Isabella. Komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang seperti apa, Isabella? Intrapersonal, Pak. Yes, intra. Komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Oke, good. Betul. Bisa kasih contoh nggak? Salah satu contoh intrapersonal itu gimana sih bentuknya? Menulis, Pak. Menulis. Bagus. Thank you, Isabella. Nala. Iya, Pak. Yes. Komunikasi intrapersonal. Bentuk lainnya seperti apa? Bentuk lain dari komunikasi intrapersonal. Berbicara sama diri sendiri, tapi beda sama kayak apa namanya Monolog gitu, ta? monolog, iya. Ya, kalau misalnya tidak melibatkan pemikiran, tidak melibatkan perasaan, itu belum tentu komunikasi intrapersonal. Tapi ketika melibatkan afektif dan kognitifnya kita, itu sudah termasuk intrapersonal. Oke, lanjut. Renaldi, ketua kelas. Ya, Pak. Komunikasi interpersonal itu menurut kamu apa? Interpersonal. Yes, inter. Sekarang kita masuk ke interpersonal. Komunikasi antara dua individu. Antara dua individu. Salah satu prinsipnya apa sih yang kamu ingat tadi? Prinsipnya yang apa? Itu yang berpotensi ambigu. Yang berpotensi ambigu. Artinya berpotensi ambigu itu apa? Kayak apa? Terjadi miskomunikasi antara pemberi pesan dengan si penerima pesan ini. Oke, bagus. Thank you, Renaldi. Thank you semuanya. Oke, kita masuk ke konsep komunikasi kelompok. Remind lagi, komunikasi kelompok terjadi apabila sekelompok orang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke? Jadi antar kelompok itu bisa berinteraksi satu sama lain. Konsep interaksinya seperti apa? Sama. Gitu ya, sama kayak tadi. Ada sender, ada receiver. Diagram tadi, gambar yang tadi sama aja. Ada pesan yang disampaikan oleh sekelompok orang, ada channelnya, bisa saja ada noise, lalu ada penerima dan ada melakukan feedback. Konsepnya itu sama. Oke. Nah, tapi yang membedakannya adalah di noise-nya. Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses komunikasi, maka potensi gangguan noise menjadi semakin besar. Kalian pernah tahu ada yang ini enggak? Ada yang apa namanya? Rapat. Kita jangan sebut institusi apa, tapi salah satu institusi di
Indonesia kalau rapat sampai berantem, lempar-lemparan meja. Ngikutin berita ya, ngikutin berita dong ya. Oke, kita nggak boleh menyebut itu teman-teman, karena video ini akan dimuat di YouTube, teman-teman. Nanti YouTube saya di-ban gitu ya, bahaya. Oke, nah itu kenapa kok bisa terjadi sampai lempar-lemparan, sampai emosi kayak gitu? Karena noise-nya gede. Orang satu ngomong, satunya, Pak Ketua, Pak Ketua. Lah, satu di sebelah kanan itu Pak Ketua, di sebelah kirinya nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya matiin, oh jangan, itu sensor juga, matiin mic. Itu noise itu, paham ya? Atau contoh lebih membumi, Pernah ngajar anak SD? Pernah ngajar anak SD? Belum? Pernah ngajar biak? Atau sekolah minggu? Pernah ya? Susah nggak? Susah. Saya, apalagi kalau offline. Ayo adik-adik, kita main-main. Kita main-main, rame nggak mereka? Rame. Apalagi kalau ada papa mamanya di situ. Nggak usah papa mama, mamanya di situ. Itu. Wah, itu noise-nya. Wah, kalau bisa itu penat gitu ya. Akhirnya proses komunikasi yang terjadi lancar atau enggak? Enggak lancar. Itu prinsipnya. Karena proses komunikasi kita itu terlalu banyak orang, maka saya izin 2 minutes, Bu Yuni telepon. Oke, lanjut. Ayo, nyalain lagi cam-nya. Oke, lanjut ya. Nah, itu ya, catatan dalam komunikasi kelompok atau komunikasi massa itu potensi gangguan noise menjadi semakin besar. Nah, konsep komunikasi massa. Jadi ketika kita ngomong tentang komunikasi massa, speaker mengirimkan pesan. Nah, pesan di sini dalam komunikasi massa itu berupa pidato atau speech kepada audiens. Jadi kecenderungannya adalah dalam komunikasi massa itu bisa saja awalnya satu arah. Oke? Dalam komunikasi massa biasanya awalnya satu arah. Sama kayak kuliah kayak gini. Kuliah ini kan kita satu arah dulu. Nanti kalau setelah materi baru kita ada proses diskusi. Atau kalau misalnya kalian itu ada pertanyaan, langsung kalian tanyakan ke saya. Tapi bentuknya seperti itu. Nah, konteksnya gimana? Gini teman-teman. Kalau komunikasi interpersonal, secara fisik gitu ya, teman-teman kan bisa saja, ya ini kalian, ini lawan bicara kalian ya wis ngobrol bebas gitu. Tapi kalau komunikasi massa, itu banyak orang, kalian jadi sentral.
Oke? Clear bedanya? Itu komunikasi massa, ada sentralnya. Nah, sentralnya ini disebut sebagai speaker. Apapun istilahnya. Speaker, sender, apa segala macam. Itu speaker. Nah, karena dia ada pusat di sini, makanya tetap ada feedback. Tetap akan ada proses gambar yang tadi. Tapi, feedback-nya terbatas. Oke? Feedback-nya terbatas. Feedback secara langsung. Boleh nggak ajukan pertanyaan? Boleh. Boleh nggak protes? Boleh. Boleh nggak interferensi? Intervensi di situ? Boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini juga ada non-verbal feedback. Misalnya nggak mendengarkan, atau memberikan ekspresi seperti apa, itu akan ada tetap di sini. Ya, itu komunikasi massa. Nah, jadi konsep komunikasi massa adalah ketika suatu pesan disampaikan melalui media massa, maka disebut komunikasi massa. Simple konsepnya. Nah, media massa ini jangan kalian langsung persepsikan tentang koran dan sebagainya. Media massa itu dalam konteks ini adalah suatu wadah untuk menyampaikan pesan sehingga pesan itu tersampaikan kepada banyak orang. Itu konsepnya media massa, dicatat. Jadi media massa itu adalah suatu wadah, suatu tempat, suatu apa ya namanya? Ya media kayak gitu untuk sampaikan pesan kepada banyak orang. Massa di sini, massa itu kan banyak orang. Itu prinsipnya. Nah, komunikasi massa mengacu pada alat media. Koran dan sebagainya, itu namanya alat media massa. Bukan media massa itu sendiri. Nah, alat media massa itu ada 3. Media cetak, gampang ya. Koran, majalah, selebaran, spanduk, dan sebagainya. Kemudian ada media elektronik, televisi, radio, pager. Dulu kalian tahu pager nggak? Nggak pernah tahu pager. Pager itu sebelum zaman HP, itu zaman dulu itu pager itu pakai kode-kode. Coba kalian search nanti. Itu media elektronik juga. Lalu sekarang yang terbaru adalah media internet, media sosial, berita online, dan sebagainya. Nah, ini alat, teman-teman. Bukan media massa itu sendiri. Bedakan ya. Gitu. Oke. Komunikasi massa itu nggak hanya sekedar alat. Kita nyampaikan berita. Tetapi komunikasi massa itu bisa membentuk sistem komunikasi massa. Bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Bisa membentuk value seseorang. Itu hebatnya komunikasi massa. Makanya hati-hati dengan komunikasi massa. Oke, sekarang saya minta ke kalian on cam dulu semuanya. Ayo, di on cam dulu semuanya. Ayo teman-teman. Di on cam dulu. Ayo, on cam dulu semuanya. Silakan, on cam dulu. Mana ini? Halo? Ya. Silakan on cam dulu. Oke. Ayo, di on cam dulu. Mana yang lain? Belum nih? Stefani, Visi, Velita, Abigail, oke. Isabel, Gisela, Maria, Mediatrix. Oke. Coba kepalkan tangan kalian begini, tunjukin di kamera. Coba semuanya kepalkan gini. Tepuk tangan. Coba tepuk tangan sambil ketawa. Sambil ketawa. Ngapain kalian tepuk tangan sambil ketawa gitu? Kayak orang apa ya? Oh. Kenapa Renaldi? Why? Karena disuruh. Disuruh. Lah, kenapa kok disuruh kamu mau? Silakan, bagi yang mau off cam karena masalah kuota, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa on cam, ya on cam, Rek. Oh. Renaldi. Kenapa disuruh tapi kamu mau? Karena disuruh dosen. Karena disuruh dosen. Lah terus apa kamu mau? Kenapa kok disuruh dosen terus kamu mau?
Why? Oke, thank you Renaldi. Saya ke teman-teman yang lain. Kenapa visi? Oh, kamu kan susah sinyal di sana. Nggak tahu sudah balik Surabaya atau belum. Tapi kan kamu susah sinyal, kendala sinyal. Tapi kenapa kamu mau on cam, tepuk tangan, guyu-guyu lagi di depan kamera kan? Apalagi ini direkam gitu kan? Oh mau. Karena kebetulan saya lagi terus karena disuruh dosen yang lebih tinggi tingkatnya mungkin. Oke, lebih tinggi tingkatnya. Oke, Isabella, ada ide liar nggak? Isabella ini sering ide liar. Ya apa Isabella? Oh. Karena dosen punya power, Pak. Dosen punya power. Ketika seseorang punya power, dia bisa menggerakkan sampai pada perilaku. Kan perilaku itu adalah segala sesuatu yang tampak yang bisa kita lihat. Tepuk tangan perilaku, senyum perilaku. On cam adalah perilaku online. Bisa mempengaruhi perilaku. Kalian bisa bayangkan ketika kalian punya power, terus kalian ngomong seperti ini, dan bisa membentuk. Contoh paling gampang. Kalian kalau keluar sekarang pakai masker nggak? Harus, wajib. Kalau nggak pakai masker, ada yang kurang. Itu kan sudah membentuk perilaku kita. Asalnya dari mana? Dari komunikasi massa. Karena apa? Karena ada power yang ngomong. Pemerintah yang ngomong. Makanya membentuk perilakunya kita. Sadarkah kalian betapa kuatnya komunikasi massa itu kalau kalian punya power? Sadarkah kalian ketika kalian punya kemampuan public speaking yang kuat dan persuasif, kalian bisa merubah seseorang? Bisa. Itu kuatnya public speaking. Makanya kalian belajar public speaking. Someday kalian kerja di industri, kalian jadi leader, pangkat kalian tinggi, kalian nggak bisa untuk mengendalikan orang kalau nggak punya leadership. Leadership itu salah satunya apa? Harus mampu persuasif orang lain. Harus mampu untuk kendalikan orang lain. Nah, itulah kekuatan dari ini. Sistem komunikasi massa. Lo kok bisa, Pak? Kita ngomongin dari sejarah sekarang. Kita ngomongin sejarah. Dulu waktu zaman revolusi industri, sebelum revolusi industri, sumber informasi itu jarang banget. Informasi itu hanya yang namanya di tahap elitis. Orang-orang yang punya kekuasaan yang tinggi, baik secara politik maupun ekonomi. Zaman perang, hanya orang-orang yang kaya, yang punya power, yang bisa mendapatkan akses informasi. Benar nggak? TV masa semua orang punya dulu? Jangankan TV, radio deh. Radio sekarang teman-teman di desa mungkin itu punya semua gitu. Tapi dulu even di kota itu jarang ada radio, hanya di tempat-tempat tertentu. Di Manado waktu zaman perang, radio itu cuma ada di daerah atas Manado. Di Manado sendiri jarang ada radio. Dan hanya dulu itu dikuasai oleh elitis ini. Makanya namanya tahap elitis. Sumber informasi itu hanya dibatasi di tahap orang-orang yang punya power tadi. Secara ekonomi, politik, status sosial, dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, tahap populis itu mulai masuk. Waktu ini kan ada zaman-zaman kemerdekaan RI gitu ya. Teman-teman tahu bahwa zaman dulu tidak semua orang tahu bahwa 17 Agustus 1945 itu merdeka kita. Tapi kita dibantu oleh orang-orang luar negeri juga. Salah satunya ada yang ibu-ibu satu, dia dari Inggris, tapi bukan di Inggrisnya, di saya lupa daerah, tapi di Inggris juga. Dia bantu kita untuk nyebarin informasi kemerdekaan Indonesia lewat radio. Sampai seluruh Indonesia tahu. Karena dulu itu masih di elitis ini. Nah, seiring berjalannya waktu, populis itu artinya ya warga, semua orang itu mulai dapat mengakses komunikasi massa, mulai mendapat informasi. Bahkan sekarang kita sudah mulai memasuki era yang dinamakan overload information. Iya kan? Malah informasinya udah sangat-sangat berlebihan kayak gitu. Siapa di sini yang masih baca koran? Itu koran itu apa, Pak?
Koran baru cetak hari ini, beritanya kalian udah tahu kemarin, iya nggak? Tanpa perlu baca koran. Nah, karena sudah masuk tahap ini, teman-teman. Saat ini informasi itu banyak banget. Hoax itu di mana-mana sudah banyak banget. Karena apa? Semua orang bisa mengakses sumber informasi. Semua orang bisa menjadi public speaker. Semua orang bisa menjadi influencer. Kalian pikir influencer itu artis? Enggak. Kalian bisa menjadi influencer. Influencer itu artinya apa sih? Influence. Influence itu artinya apa? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Selama kalian sudah mampu mempengaruhi massa, kalian sudah disebut influencer. Even kalian tidak perlu casting-casting jadi artis. Nah, itu yang saya bilang medeni. Itu yang saya bilang menakutkan. Kayak gitu. Karena apa ya? Setiap orang punya chance untuk menjadi influencer. Nah, apa yang mempengaruhi? Kenapa kok influencer itu menjadi menakutkan? Kenapa kok saat ini menjadi menakutkan? Karena ada faktor-faktor ini. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka aksesnya itu akan semakin tinggi terhadap komunikasi massa, dan dia bisa semakin harapannya semakin selektif untuk bisa membatasi informasi-informasi yang ada. Begitu juga kemakmuran. Kemakmuran ini bisa kita lihat dari segi ini ya, ekonomi ya, sama kayak ini ya, kemakmurannya. Waktu luang. Semakin banyak kalian rebahan, semakin banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan. Benar? Makanya saya kasih tugas supaya nggak terlalu banyak tuh informasi, kalian fokus ke tugas. Nggak rebahan, wis scroll terus. Ukuran penduduk. Semakin banyak informasi penduduk itu, mungkin saja informasinya jauh semakin beragam. Kayak gitu. Politik, situasi politik saat ini kayak di zamannya COVID, ya. Ekonomi jelas, kultural, budaya ya. Geografis. Nah, geografis ini kenapa kok bisa berpengaruh terhadap sistem komunikasi massa? Geografis itu terkait dengan kondisi fisik di satu tempat. Kayak di Visi. Visi di itu kan ya? Visi udah nggak di Sangir? Nggak. Yang di Siau itu Icil, Pak. Oh, di Icil ya? Icil nggak ada ya sini ya? Ada di sebelah saya. Icil aja di sebelah. Waktu Icil di Sangir, itu susahnya minta ampun karena sinyal. Itu dia terhambat akhirnya untuk informasi belajar. Kan materi ini kan termasuk juga komunikasi massa, ya berarti termasuk juga informasi. Ketika Icil kelas, kondisi geografisnya terhambat, ya otomatis kan Icil susah untuk terima pembelajaran. Ketika dia susah menerima pembelajaran, informasi yang diterima akan setengah-setengah. Pemahamannya pun akan setengah-setengah. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya itu yang terjadi dengan kita, informasi yang kita terima setengah-setengah, dan itu terkait dengan hajat hidup kita, misalnya terkait dengan COVID, terus kita terima, oh COVID itu ternyata itu ya cukup bahaya, misalnya kayak gitu informasi yang kita terima. Tapi di sisi lain, informasi bilang ke kita, COVID itu bahaya banget. Nah, informasi kita kan akhirnya setengah-setengah gitu kan. Tapi ada gangguan geografis juga, kita nggak bisa terima informasi itu secara lengkap. Itu akan berpengaruh terhadap pemahaman kita, dan akhirnya bisa berpengaruh pada kehidupannya kita. Infrastruktur. Kalian bukan di pegunungan, mungkin di dataran rendah, tapi nggak ada tower di situ. Tower sinyal, ya podo ae, nggak bisa. Komunikasi kalian terhambat. Oke, kalian lancar sinyalnya teman-teman. HP kalian iPhone 13, meskipun belum keluar. Tapi kalian nggak ada kuota. Bisa nggak terima informasi? Nggak bisa. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem komunikasi massa. Kenapa kok Indonesia itu agak-agak terbelakang untuk waktu kemarin, waktu di zaman perang? Karena secara ini, faktor-faktor ini mempengaruhi daerah kita, sehingga informasi tentang kemerdekaan Republik Indonesia menjadi terhambat. Oke. Nah, ini yang akan diinformasikan oleh Pak
Edwi untuk materi-materi berikutnya. Sistem komunikasi massa mampu mengubah perilaku. Kayak tadi gitu ya. Saya paksa kalian untuk open cam, kalian merasa terpaksa. Kalau semisal saya biasakan, kalau nggak open cam, kalian akan poin 10 setiap 20 menit atau setiap 10 menit. Otomatis kalian terpaksa, akhirnya menjadi biasa. Pokoknya, yang penting di mata kuliahnya Pak Kendi, kalian harus open cam, biarpun saya harus buang-buang kuota kayak gitu, saya harus usahakan harus open cam. Karena ini akan berkaitan dengan kelulusan saya. Akhirnya, ketika sudah terbiasa, akan menjadi budaya. Ini kan prinsip belajar. Masih ingat ini prinsip apa? Pasti lupa. Ayo, ini psikologi belajar ini. Dipaksa, terpaksa, biasa, akhirnya budaya. Ini apa nih? Prinsip belajar apa? Lali. Ya wes lah. Oh, buka lain lagi ya. Buka lain lagi. Buka lagi itu. Dan akhirnya, ingat ini komunikasi massa berarti komunikasi banyak orang, bukan hanya budaya kalian loh, Rek. Bisa mengubah budaya masyarakat. Pak, contoh konkretnya apa? Pakai masker. Awal-awal kalian disuruh pakai masker, seneng nggak? Enggak. Akhirnya kita apa? Terpaksa. Akhirnya kita jadi biasa. Akhirnya itu jadi budaya. Budaya masyarakatnya kita. Budaya itu apa, Pak? Pola perilaku, pola kebiasaan. Itu aja. Pola perilaku, pola kebiasaan, pola pikirnya kita. Yang diturunkan secara turun-temurun itu budaya. Nah, sistem komunikasi massa selain untuk mengubah perilaku, dia bisa menjalankan fungsi kontrol. Contoh paling gampang yang masker tadi. Kamu nggak pakai, kita sudah umumkan pakai masker. Kamu nggak pakai masker, denda kalian. Dikontrol perilakunya kita. Oke. Lalu sistem komunikasi massa membangun pemaknaan atau interpretasi atau framing. Contoh kayak tadi lagi, masker. Pakai masker supaya tidak COVID. Pakai masker supaya nggak tertular. Pakai masker supaya menyelamatkan saudara-saudara kita, keluarga kita. Begitu terus yang disampaikan berita. Akhirnya kita terbentuk framing. Ya toh? Akan terbentuk framing. Terbentuk kerangka berpikir. Oh, ternyata kalau pakai masker kita akan terbebas dari penyakit. Pakai masker, kita akan menyelamatkan keluarga. Itu framingnya kita. Ya. Oke. Itu sebenarnya, teman-teman, untuk materi sistem komunikasi massa. Tapi untuk yang poin 1, poin 2, poin 3 ini akan kalian perdalam lagi di sesi 567. Karena di situ kita akan belajar tentang framing. Kita akan belajar tentang bagaimana merubah persepsi seseorang. Gitu. Di situ kita akan belajar tentang labeling. Kita akan belajar tentang cap. Dari komunikasi massa ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini ya, bulir pembelajaran hari ini. Komunikasi kelompok adalah satu kelompok dengan kelompok yang lain saling berinteraksi. Komunikasi massa itu kita berkomunikasi dengan masyarakat dan melibatkan banyak orang. Ada 2 tahap perkembangan komunikasi massa secara sejarah, ada tahap elitis dan tahap populis, lalu dipengaruhi oleh 9 faktor. Lalu sistem komunikasi massa, ingat ini yang poin penting, komunikasi massa itu bisa mengubah perilaku seseorang, bahkan bisa membentuk kebiasaan baru dalam bentuk budaya. Nah, inilah peran psikologi dalam komunikasi massa. You see, bagaimana kita mempelajari tentang psikologi, kita bisa mengubah perilaku seseorang. Oke, sampai di sini. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak ada. Clear ya? Oke, kalau clear, saya akan lanjutkan dengan tambahan kemarin terkait dengan tips komunikasi efektif. Nah, kemarin kita sudah sampai di combine verbal dan nonverbal. Oke, saya remind lagi komunikasi efektif itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita secara clear, ya. Kita bisa menyampaikan pesan kita secara clear, tidak ambigu. Nah, teman-teman, dalam proses komunikasi
kita pasti tidak akan terhindar dari konflik atau yang namanya salah paham. Oke? Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya teman-teman itu ingin belajar tentang komunikasi efektif, menghindari konflik, ingin lebih mampu berdiplomasi kayak gitu, terbukalah pemikiran kalian. Oke, sekarang saya pengen tanya, kalau kalian dapat klien kalian LGBT, jawab. Nggak usah klien nih, nggak usah klien. Realisasi aja di industri. Misalnya, kalian head HRD. Teman lain kalian, sohib kalian itu sendiri, bagian lain, dia ngaku ternyata dia LGBT. Kalian psikolog. Respon kalian apa? Silakan. Gak masalah Pak buat saya. Oke, kalau Grace ya nggak masalah. Pilihan seseorang gitu ya. Kita nggak akan bahas tentang agama. Oli saya nanti kalau bahas tentang agama, kebakar saya. Kita nggak akan bahas tentang agama. Di agama manapun, yang setahu sependek saya, yang namanya LGBT itu prohibited, ya kan? Dimanapun. Tapi kita akan ngomongin dari sudut pandang psikologi. Ya apa? Atau nggak usah jauh-jauh, karena itu masih kerja. Koncoplek kalian, ngaku, saya kok kayaknya punya orientasi yang lain. Apa respon kalian? Guyu-guyu, ini bisa saja terjadi. Dan panik. Oke, Abigail bilang panik. Gak apa-apa, panik. Nah, kaget. Gak apa-apa, Pak, santai. Ada di sini yang serem, yang merasa serem. Ya udah pilihan dia. Nggak ada. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya punya teman waktu S1 dulu. Saya nggak tahu udah punya cerita di kelas ini. Tapi saya stop record ya. Stop record ya.